Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hestiawati Bahri dari Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran CTL atau biasa disebut dengan Conceptual Teaching and Learning. Perlu kita ketahui bahwa Conceptual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Pembelajaran CTL mengaitkan antara materi pembelajaran yang dipelajari siswa dengan konteks di mana materi tersebut digunakan sebelumnya untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Materi tersebut akan bermakna bagi siswa jika mereka mempelajari materi melalui konteks kehidupan mereka. Adapun konsep pembelajaran CTL terbagi menjadi 3, yaitu menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses pembelajaran dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, tetapi siswa mencari menentukan materi pelajaran. Yang kedua, mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang terakhir adalah mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya bukan hanya mengharapkan siswa memahami materi, akan tetapi bagaimana materi dapat mewarnai kehidupan sehari-hari sebagai bekal kehidupan nyata. Adapun komponen pembelajaran CTL terbagi menjadi 7. Yang pertama itu konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian nyata. Adapun tujuan pembelajaran CTL bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan yang lebih bermakna, secara fleksibel dapat diterapkan dari suatu permasalahan ke permasalahan lain, dan dari suatu konteks ke konteks lain. Transfer juga dapat terjadi di dalam suatu konteks melalui pemberian tugas yang terkait erat dengan materi pelajaran. Hasil pembelajaran konseptual diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan pengamatan secara menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjang. Selain itu, ada beberapa tujuan diantaranya yaitu yang pertama, model CTL bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari, agar siswa dalam belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Yang ketiga, menekankan kepada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, melatih agar siswa dapat berpikir dan terampil dalam proses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keenam, agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi dan dapat menjadikan informasi miliknya sendiri. Adapun ciri-ciri dan prinsip dasar pembelajaran CTL. Yang pertama kita bahas adalah ciri-ciri pembelajaran, antara lain 1. Adanya kerjasama antara semua pihak. 2. Menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Yang ketiga, bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda. Yang keempat, saling menunjang. Kelima, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, belajar dengan bergairah. Yang ketujuh, pembelajaran integrasi. Yang kedelapan, menggunakan berbagai sumber. Yang kesembilan, murid aktif, sharing dengan teman, murid kritis, guru kreatif, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya murid, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan sebagainya. Adapun yang terakhir adalah laporan kepada orang tua, bukan hanya rapor, tetapi hasil karya murid, laporan hasil praktikum, kerangkangan murid, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam mempelajari konseptual adalah sebagai berikut: saling ketergantungan, diferensiasi, pengaturan diri.
Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran CTL, yang pertama kita bahas adalah kelebihan dari pembelajaran konseptual teaching learning adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat merealisasikan materi yang ditemukan dengan hubungan nyata. Bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak mudah dilupakan. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, karena model pembelajaran CTL mengandung aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan filosofi konstruktivisme. Siswa diharapkan belajar melalui pengalaman, bukan menghafal. Adapun kelemahan dari pembelajaran CTL adalah yang pertama, bagi siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman-teman yang lain karena siswa tidak mengalami sendiri. Yang kedua, perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilang. Karakteristik harus sesuai dengan kelompoknya. Yang ketiga, bagaimana siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain karena siswa tekun merasa harus belajar sendiri. Itulah hasil dari pembahasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.